Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Polkadot Channel teman-teman. Dan pada video kali ini kita lagi melakukan perbaikan pada motor Honda Grand yang mengalami kebocoran pada bagian blok magnet. Nah, silakan teman-teman bisa dilihat pada video ya. Terlihat pada bagian blok. Nah, di sana ada mungkin ini kameranya kurang jelas ya teman-teman. Namun mungkin bisa sedikit terlihat oleh teman-teman. Nah, di bagian baut blok yang di bagian bawah dan di bagian as persneling, nah itu ada remesan oli ya yang keluar dari bawah blok. Nah, itu yang paling kentara adalah pada bagian baut blok ya. Dan olinya merembes ke bagian belakang sampai ke bagian nomor crankcase ya, nomor mesin. Nah, itu sangat terlihat sekali kebocorannya. Dan untuk kebocoran seperti itu, teman-teman ya, jika kebocorannya tidak hanya dari bagian seal persneling, itu diakibatkan oleh bagian seal magnet atau seal starter yang ada di bagian blok magnet ya. Ada kebocoran, jadi kita akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu pada bagian blok magnet. Dan kita akan lihat kerusakannya di mana, kerusakan sealnya di mana. Jadi silakan teman-teman simak dulu videonya sampai habis. Bloknya udah kita lepas. Nah, kita tinggal melakukan pembukaan pada bagian magnet dan sudah kita lepas. Dan kita bisa lihat teman-teman. Nah, itu seal yang akan kita ganti, seal yang menempel ke bagian kruk as. Nah, yang ada di belakang spee itu terlihat ya teman-teman. Nah, itu adalah seal starter dan di belakangnya lagi ada satu seal magnet ya. Namun terlebih dahulu kita akan membuka bagian-bagian dari paranti dari starter ya pada Yamaha pada motor Honda Grand ini ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, agar mempermudah. Nah, kalau spee-nya tidak dibuka terlebih dahulu, maka si gigi starter tidak akan bisa dilepas. Jadi terlebih dahulu kita harus membuka bagian dari spee magnetnya. Jangan sampai hilang ya teman-teman, simpan di bagian magnet agar nanti ketika kita mau memasangkannya kembali kita tidak susah-susah nyari ya. Lalu kita buka bagian spee. Nah, itu adalah gigi starter yang menyambung ke bagian dinamo. Nah, itu gigi starter yang kecil ya yang menyatu ke bagian dinamo. Kita buka pakai tang cupit. Cara membukanya seperti itu teman-teman ya, kita bantu pakai tangan untuk menariknya. Sudah terlepas, kita langsung cabut bagian gigi starter dan bagian rantai starternya ya teman-teman. Kita tarik secara bersamaan untuk melepasnya. Nah, begitu caranya. Nah, teman-teman bisa lihat seal yang ada di bagian yang menempel pada gigi starter, nah itu, dan yang satunya lagi yang menempel pada bagian blok crankcase. Nah, itu diantaranya seal yang mengakibatkan kebocoran pada bagian magnet. Dan ketika kita melakukan pembongkaran atau penggantian pada kerusakan pada bagian ini ya, sebaiknya teman-teman langsung mengganti kedua bagian seal ini. Yang satu yang menempel ke blok ya, yang ke crankcase, yang besar itu, yang satunya lagi yang menempel ke bagian gigi starter. Nah, terlebih dahulu kita akan melakukan penggantian seal yang menempel pada bagian blok ya teman-teman. Dan untuk mencongkel bagian seal itu kita cukup menggunakan alat bantu obeng min ya. Kita di sini akan menggunakan obeng min. Kita cukup pencungkil saja pada bagian sisi seal yang akan kita ganti. Nah, itu teman-teman. Itu seal yang mengakibatkan kebocoran pada blok magnet. Kita akan menggantinya ya dengan yang baru. Nah, itu adalah seal magnet yang akan kita pasangkan ya. Itu seal magnet yang baru yang akan kita pasangkan. Dan cara memasangkannya pun cukup mudah ya. Kita tinggal cari alat untuk mengetok saja. Kita gunakan
alat penggetok ya, palu kecil atau apalah gitu ya, yang dialasi media apa saja yang tumpul untuk menekan bagian seal ke bagian dalam. Ya, kita pahat-pahat seperti itu hingga seal benar-benar masuk ke bagian dudukannya. Nah, begitu ya teman-teman untuk melakukan penggantian seal yang besar. Lalu kita akan melakukan penggantian seal pada bagian gigi starter. Nah, itu seal yang kecil itu adalah gigi starternya, dan itu juga terjadi kebocoran, kita lihat. Dan untuk membukanya pun kita cukup menggunakan obeng min ya, sama halnya seperti kita mengganti seal yang awal tadi. Caranya seperti itu, kita tinggal mencungkilnya, lalu kita tinggal melakukan pemasangan untuk seal yang baru. Tidak perlu menambahkan pengeleman ya teman-teman, karena untuk ukuran sealnya udah cukup presisi, kita tinggal langsung memasukkan pada bagian dudukan sealnya. Nah itu teman-teman, kita tinggal menekan saja, dan untuk meratakannya kita gunakan palu kecil ya teman-teman, dipukul-pukul sampai benar-benar sealnya masuk ke dudukannya. Nah, selepas itu kita akan langsung memasangkannya kembali atau merakit kembali komponen yang udah kita bongkar dan seal yang udah kita ganti. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Nah, itu adalah bagian yang mengarah ke dinamo, dan di bagian bawah yang mengarah ke magnet. Nah, seperti itu. Cara memasangkannya seperti itu ya. Jadi yang kecil yang mengarah ke dalam, dan yang gigi yang besar tonjolannya mengarah keluar. Seperti itu ya teman-teman, kita masukkan bersama-sama lalu kita susul memasangkan bagian-bagian yang lain ya. Jangan lupa itu adalah plat pengunci dari gigi starter agar tidak moncor keluar di bagian giginya itu. Nah, ditahan oleh itu. Dan setelah dipastikan semuanya terpasang dengan kuat, jangan lupa teman-teman itu adalah sepi penahan gigi starter bagian atas. Nah, itu kita pasangkan menggunakan tang cupit. Nah, udah itu ya teman-teman, dan jangan lupa bagian sepi magnetnya. Sepi magnet pada bagian kruk as ya. Nah, itu kita pasangkan dulu sepi magnetnya sebagai penahan dari magnet yang akan kita pasangkan nanti. Untuk pemasangannya kita cukup pukul-pukul. Nah, itu yang sebelumnya kita masukkan dulu si sepinya ke bagian lubang dudukan dari sepi magnetnya. Ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai memukul pada bagian drat dari baut penahan sepinya ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Nah, lalu kita pasangkan bagian magnetnya. Dan sebelum memasangkan magnet, teman-teman pastikan terlebih dahulu. Nah, bagian pelor starter di bagian belakang dicek ya. Di situ ada 3 pelor starter, jangan sampai ketinggalan karena biasanya suka jatuh ya. Lalu kita masukkan bagian magnetnya ke bagian sepinya. Itu ada dudukannya, ada coakannya, itu harus pas ke bagian sepi magnet. Kita masukin sambil digoyang-goyang sedikit. Nah, seperti itu. Setelah dipastikan si magnetnya masuk ke bagian dudukannya, si lubang itunya ngepas ke sepinya, kita langsung memasangkan bagian murnya. Nah, itu kita tinggal pasangkan lalu kita kencangkan. Dan untuk menahan baut ketika kita mengencangkan, kita bisa menggunakan baut yang kita kita ganjalkan ke bagian pik ya, pik bagian magnet. Teman-teman bisa lihat, nah seperti itu yang diganjalkan ke as persneleng. Nah, itu cara pengencangan dan cara pengencangan baut mur magnet agar kencang dan agar mudah untuk menahan agar tidak goyang-goyang di bagian magnetnya, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah semua selesai, setelah dipastikan semuanya terpasang dengan kuat, kita langsung memasukkan bagian bloknya ya teman-teman. Dan maka dengan ini kita tinggal merangkai bagian-bagian yang lainnya ya teman-teman. Mungkin ini terlalu panjang lah, jadi ya intinya saja seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman pemula semua ya, untuk melakukan penggantian pada bagian seal magnet dan seal starter pada motor Honda Grand. Dan perbaikan seperti ini bisa juga diaplikasikan untuk motor Honda, Honda Supra X lawas ya, Prima, lalu Supra X lawas, lalu Honda C800,
Bisa juga untuk Honda Repo ya, Honda Repo awal yang tahun 2007 2008 yang masih menggunakan magnet oli kering ya. Jadi demikian ya, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sekali lagi buat teman-teman semua yang belum subrek, silahkan subrek terlebih dahulu, lalu jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.